Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas penyajian, penjelasan, penafsiran, dan penarikan kesimpulan berbagai macam statistika. Mata kuliah Statistik Manajemen Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Fahrudin, MPDI. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan 1. Lintang Ayu Putri Cahya Kurniawan dengan NIM 12207193002. Yang kedua, saya Jeta Aina Sabik dengan NIM 12207193005. Yang ketiga, Arin Riana Dewi Kusumawati dengan NIM 12207193020. Dan terakhir, Muhammad Dafa Febrianto dengan NIM 12207193022. Untuk materi yang pertama, pengertian statistika yang akan dijelaskan oleh Mbak Lintang. Perkenalkan, nama saya Linda Ayu Putri Cahya Kurniawan, NIM akhir 2 absen 2, akan membahas tentang pengertian statistika. Statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara pengumpulan, penajian, pengolahan, analisis data, dan penarikan kesimpulan dari hasil analisis serta menentukan keputusan. Metode statistika adalah salah satu prosedur yang digunakan untuk pengumpulan, penajian, analisis, dan penafsiran data. Selanjutnya, menurut Gasper, statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara pengumpulan, pengolahan data, penganalisisan, penarikan kesimpulan, dan membuat keputusan yang cukup beralasan dengan fakta yang ada. Menurut Sumantri, statistika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bagaimana cara kita mengumpulkan, mengolah data, dan menginterpretasikan data sehingga lebih baik disajikan dengan cara. Selanjutnya yaitu macam-macam statistika. Jika dilihat dari informasi yang dihasilkan melalui data yang dianalisa, maka statistika dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Statistika deskriptif merupakan statistika yang digunakan menggambarkan dan menganalisa suatu hasil penelitian atau pengamatan tetapi tidak sampai pada suatu penarikan kesimpulan. Statistika deskriptif hanya melakukan pemaparan data apa adanya saja, menunjukkan distribusi dari data tetapi tidak melakukan penilaian terhadap data itu. Adapun yang termasuk dalam statistika deskriptif adalah tabel, diagram, grafik, rata-rata, modus, median, varian, simpangan baku, dan ukuran lainnya. Statistika deskriptif adalah ilmu yang mempelajari tentang cara, yaitu 1. Mengumpulkan data atau informasi. Yang kedua, mengolah data hasil pengumpulan. Yang ketiga, menyajikan data hasil pengolahan. Dan terakhir, menganalisis data. Yang kedua yaitu statistika inferensial. Statistika inferensial merupakan yang digunakan untuk menganalisis data dari suatu sampel dan hasilnya akan digeneralisasikan untuk populasi di mana sampel tersebut diambil. Terdapat dua macam statistika inferensial, yaitu 1. Statistika parametrik. Statistika parametrik terutama digunakan untuk menganalisis data, interval atau rasio yang diambil dari populasi yang berdistribusi normal, seperti korelasi produk momen person, N-T-test, V-test, regresi. Yang kedua, statistika non-parametrik digunakan terutama untuk menganalisis data
nominal dan ordinal dari populasi yang bebas distribusi. Jadi tidak harus normal seperti korelasi Spearman rank, Kendall Tau, Chi kuadrat, dan lain-lain. 19 akan menjelaskan mengenai peranan statistik dalam penelitian pendidikan. Penelitian tentu saja dapat dilakukan tanpa bantuan dari statistik. Ini berlaku terutama pada penelitian kuantitatif yang mengutamakan analisa berbentuk analitik. Namun tidak selalu penelitian kualitatif tidak membutuhkan bantuan statistik. Hal ini dikarenakan ketika dilakukan penelitian kualitatif, data yang dihasilkan tidak saja berbentuk kata-kata, namun ada juga yang berbentuk angka. Hanya saja dalam penelitian kualitatif statistik yang diperlukan tidak seperti pada penelitian kuantitatif. Pada penelitian kualitatif, statistik yang digunakan hanya berupa statistik deskriptif. Pada penelitian kualitatif, statistik tidak digunakan untuk menarik kesimpulan, sedangkan dalam penelitian kuantitatif, statistik tidak dapat ditinggalkan karena dimulai dari penentuan sampel penelitian hingga penarikan kesimpulan memerlukan statistik. Adapun beberapa kegunaan dari statistik dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu alat untuk menghitung besarnya anggota sampel yang diambil dari suatu populasi. Kedua, alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Sebelum instrumen digunakan untuk penelitian, maka harus diuji validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu, sehingga data yang dihasilkan oleh instrumen tersebut dapat dipercaya. Selain itu, statistik juga diperlukan untuk menentukan daya pembeda tes dan tingkat kesukaran tes. Yang ketiga, membantu peneliti menyajikan data hasil penelitian, sehingga data lebih komunikatif. Yang keempat, alat untuk analisis data seperti menguji hipotesis. Untuk selanjutnya yaitu jenis data dalam statistik dan penelitian data. Ada dua data dalam statistik. Yang pertama adalah data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang berbentuk kategorisasi, karakteristik berbentuk kalimat, kata-kata atau gambar. Data kualitatif merupakan data yang menunjukkan kualitas sesuatu. Oleh karena itu, data kualitatif sering menunjukkan kualitas sesuatu, baik itu manusianya, benda, maupun variabel tertentu, seperti motivasi, minat, dan lainnya. Untuk yang kedua yaitu data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Contohnya, skor ulangan matematika Rudi 75, skor minat belajar Andi 105. Data kuantitatif dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu data diskrit dan data kontinu. Untuk data diskrit yaitu merupakan data yang dihasilkan melalui proses pencacahan bilangan. Sedangkan untuk data kontinu yaitu data yang diperoleh dari hasil pengukuran, yaitu data yang besarnya dapat menempati semua nilai yang ada di antara dua titik. Untuk data kuantitatif dapat dibedakan menjadi 4 data. Yang pertama adalah data nominal. Data nominal adalah data yang hanya mengandung unsur penamaan, seperti jenis kelamin mahasiswa Fakultas Tarbiyah terdiri dari laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki berjumlah 450 orang dan perempuan sebanyak 765 orang. Yang kedua adalah data ordinal. Data ordinal adalah data yang
selain mengandung unsur penamaan juga memiliki unsur urutan. Untuk yang ketiga adalah data rasio. Data rasio adalah data yang memiliki unsur penamaan, urutan, intervalnya bermakna, dan angka nolnya mutlak, sehingga rasio memiliki makna. Beberapa contoh dari data rasio adalah jarak, berat badan, tinggi, pendapatan, dan lainnya. Yang keempat adalah data interval. Data interval merupakan data yang selain mengandung unsur penamaan dan urutannya juga memiliki sifat interval atau selang. Jaraknya bermakna. Di samping itu, data ini memiliki ciri angka di mana angka nolnya tidak mutlak. Sekian pemaparan materi dari kelompok 13. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.